Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal membahas tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang marka jalan. Nah, sebelumnya kan di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ini ya teman-teman ya. Peraturan Menteri Perhubungan nih nomor 34 tahun 2014 ya. Kemudian nah ini ada update-nya nih, ada pembaharuannya lah ya pada Permen Perhubungan nomor 67 tahun 2018. Nah, apa saja perubahannya? Oke, mari kita bahas pada video kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja nih teman-teman ya. Nah, di sini ada dua hal nih yang dirubah, yaitu ketentuan pasal 16 ayat 2 diubah dan ditambahkan dua ayat baru, yakni ayat 3 dan ayat 4. Jadi ada 4 ayat total di pasal 16 ini. Kemudian perubahan kedua adalah di antara pasal 79 dan 80 disisipkan satu pasal yang baru, yakni pasal 79A. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. Pasal 16 Ayat 1. Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A terdiri atas A garis utuh, B garis putus-putus, C garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus, dan D garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh. Ayat 2. Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwarna A putih dan kuning untuk jalan nasional, dan B putih untuk jalan selain jalan nasional. Ayat 3. Marka membujur berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A berupa A garis utuh dan atau garis putus-putus sebagai pembatas dan pembagi jalur, dan B garis utuh sebagai peringatan tanda tepi lajur atau lajur lalu lintas sisi kanan. Ayat 4. Marka membujur berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A berupa A garis putus-putus sebagai pembagi lajur, dan B garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kiri. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kalau berwarna kuning, dia posisinya nih berupa apa? Garis utuh dan atau garis putus-putus sebagai pembatas dan pembagi jalur. Jadi ada dua jalur ya teman-teman ya. Nah, itu di tengah-tengahnya tuh ya, di tengah-tengahnya. Nah, garis utuh sebagaimana peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kanan. Jadi kalau misalnya teman-teman sering ngeliat tuh kan, kalau misalnya ada dua arah tuh, misalnya ada dua lajur dua arah atau empat lajur dua arah, nih teman-teman bisa lihat tuh di tengahnya tuh biasanya berwarna kuning, tapi di sisi kirinya itu berwarna putih ya teman-teman ya. Nah ini, jadi kalau misalnya dilihat dari median, teman-teman bisa ngelihat nih status jalan itu punya siapa. Kalau misalnya jalur median di tengahnya itu atau pembatas garisnya di tengah-tengah median itu warnanya kuning, berarti jalan nasional. Kalau warna putih berarti bukan jalan nasional. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian pasal 79A-nya nih yang baru disisipkan, marka membujur pada jalan nasional yang telah dipasang sebelum peraturan menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku. Maksudnya sebelum peraturan ini ya, pasal yang kita bahas ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Nah gitu teman-teman. Jadi sebelum uh, jadi kan sudah ada marka gitu ya, kemudian keluar peraturan menteri inilah. Kalau misalnya ada yang belum sesuai, ini kalimatnya wajib disesuaikan paling lama 1 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Di setelah peraturan menteri ini keluar yang update-nya ini, nah uh, marka yang sudah ada itu wajib disesuaikan itu teman-teman dengan peraturan yang baru ini. Kemudian ini ada lampiran yang baru itu teman-teman ya, ada lampiran baru. Ini yang jalan nasional ya kan, ini yang sudah saya ceritakan tadi. Ini maksudnya di sisi kanan itu ini nih, jadi ini ada median, ini uh, uh, warna kuningnya itu yang ini gitu teman-teman. Nah ini keterangan panah merupakan simbol arah lalu lintas. Kemudian ini juga ada update juga nih di lampirannya gambar 9, ini untuk yang selain jalan nasional. Kemudian keterangan panah merupakan simbol arah lalu lintas. Nah ini arah lalu lintas ke sini, maka di sini ada garis yang utuh, garis yang putus-putus juga. Itu teman-teman semua. Oke, itu dia teman-teman semua untuk update dari
video kita terkait update atau adanya perubahan dari PM nomor 34 tahun 2014. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan semoga apa yang kita cita-citakan, kita inginkan dapat segera terwujud, dapat segera terkabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.